Beberapa kesalahpahaman yang sering dianggap benar oleh beberapa fans MMA di Indonesia. Tidak bisa dipungkiri, meskipun belum sangat masif, tapi dunia combat sport MMA perlahan sudah memiliki fanbase di Indonesia. Tahun 2018 merupakan awal dari penyebaran masifnya UFC di Indonesia. Ya, tentu saja, event UFC 229 Khabib vs McGregor benar-benar membuat pasar UFC merangsang ke seluruh dunia, tak terkecuali di Indonesia. Salah satu hal yang membuatnya rame adalah tindakan Conor yang sudah menistakan agama. Meskipun niatnya hanya promosi, tapi tindakannya itu telah melampaui batas. Dan sudah bukan rahasia lagi, bagi sebagian negara, isu penistaan agama menjadi hal yang ramai diperbincangkan hingga banyak yang menghujat Conor McGregor hingga sekarang. Ya, tapi memang attitude-nya sangat buruk sih. Pemberitaan media di Indonesia mengenai Khabib menjadi sangat masif. Tapi sayangnya, kebanyakan media hanya memberitakan betapa religiusnya seorang Khabib, sehingga banyak sekali fans UFC di Indonesia yang mencintai Khabib karena agama. Well, itu sebenarnya sama sekali bukan masalah, tapi itu sedikit mendiskreditkan Khabib sebagai seorang fighter. Karena Khabib bukan saja menang karena ia muslim yang taat, tapi Khabib juga memiliki kemampuan bertarung yang hampir tak tertandingi di kelas ringan. Dan sayangnya, tidak banyak media yang menjelaskan skill Khabib sebagai seorang fighter. Bagi saya pribadi, mencintai fighter karena agamanya bukanlah sebuah masalah. Tapi kita juga harus selektif dalam mengkonsumsi informasi agar kita tidak gampang terpancing dengan konten-konten UFC yang menggunakan agama fighter. Tapi emang biasanya seperti itu, kontennya rame banget sih. Tak seperti channel ini yang jumlah viewsnya bisa dibilang cukup menyedihkan. Dan semoga saja saya tidak tergoda untuk melakukan hal yang sama. Karena hal itu bisa memancing bias yang luar biasa dan kesalahpahaman di UFC. Sebagai fans MMA, saya berusaha seobjektif mungkin meskipun bias pasti masih ada. Di video kali ini, kita akan membahas beberapa kesalahpahaman yang dialami oleh beberapa fans MMA di Indonesia mengenai UFC jika hanya menonton konten MMA yang berbasis pada agama. Pertama adalah Arman sebagai seorang fighter muslim. Banyak yang mengira bahwa Sultan asal Armenia ini adalah seorang muslim karena namanya cukup terdengar islami, yaitu Arman Tsarukyan. Bahkan wartawan sekelas Ariel Helwani pun sempat berpikir hal yang sama dengan mengucapkan Assalamualaikum saat menyapanya. Arman pun bingung dan sangat awkward dengan sikap Ariel, dan Ariel pun sampai berani bertanya tentang keyakinannya. Dan Arman menjawab bahwa ia adalah seorang Kristiani. Ya, ini hanya untuk meluruskan saja sih, karena beberapa komentar di komentar saya mengira bahwa Arman adalah seorang muslim. Assalamualaikum, inshallah. Alhamdulillah. Speak Arabic? No. Do you? Shway. A little bit. My parents are from the Middle East. My mom is from Lebanon. My dad's from Egypt. Oh, nice. So you're Muslim. I'm not. I'm Jewish. What do you mean? Your father from Egypt? Yeah. There used to be a lot of Jews living in Egypt. Oh, okay. I got you. In the 60s and 70s. My mother from Lebanon. There used to be a lot of Jews. They're all gone now, but yes, that's where we come from. You're Christian, right? Yeah. We're all one. Say again? We're all one. Kedua, Khamzat berasal dari Dagestan. Banyak yang menganggap sang juara dunia kelas menengah ini adalah fighter dari Dagestan, sama seperti Khabib dan Islam Makhachev. Hal ini karena Khamzat memang sangat jago dalam bergulat dan beragama Islam, seperti Khabib dan Makhachev. Tapi faktanya, Khamzat berasal dari Chechnya, bukan dari Dagestan. Dagestan dan Chechnya adalah negara bagian yang berbeda, meskipun mereka sama-sama otonomi dari Rusia. Khamzat sendiri belum pernah menggunakan bendera Rusia di UFC, dan sekarang ia menggunakan identitas Uni Emirat Arab sebagai kebangsaannya. Dan mau berasal dari manapun, saya berharap Khamzat bertarung lebih aktif lagi di tahun ini, karena ia adalah salah satu fighter yang minim bertanding. Ketiga,
Khabib adalah fighter baik yang tidak mau melukai wajah lawannya. Ini adalah kesalahpahaman yang paling sering muncul di komentar, bahwa Khabib tidak ingin menyakiti lawannya, sehingga ia jarang memukul wajah lawannya dan memilih untuk menguncinya saja. Well, Khabib sendiri juga pernah mengatakan hal itu sih. Tapi jika kita menilainya secara objektif, Khabib hanya melakukan itu di pertandingan terakhirnya saja, yaitu melawan Justin Gaethje. Sebelum itu, Khabib dikenal sangat buas dan sudah terkenal dengan pengguna ground and pound terbrutal di UFC. Saat melawan Michael Johnson adalah contoh yang nyata. Memang Khabib ingin Michael Johnson menyerah, tapi ia tidak lupa memberikan pukulan-pukulan maut. Saat melawan Edson Barboza, Khabib memilih menyiksa Barboza selama 3 ronde penuh, padahal ia mengaku mampu menyelesaikannya. Melawan Al Iaquinta lebih parah. Khabib mengaku mampu mengfinish Iaquinta, tapi Khabib ingin merasakan pengalaman di oktagon 5 ronde untuk pertama kalinya. Karena itu, ia lebih memilih menyiksa Iaquinta selama 5 ronde penuh. Lawan Conor McGregor gak usah dibahas lah ya. Menurut saya saat itu, Khabib menunjukkan cara terbaik bagaimana menangani para koruptor. Pukul terus, pantang mundur. Dan yang paling parah menurut saya adalah saat Khabib men-TKO Thiago Alvarez dengan belasan serangan ke wajah. Jadi, Khabib adalah fighter pada umumnya, yaitu tidak segan menghajar wajah lawannya, karena itu adalah tugasnya sebagai seorang fighter. Tapi memang di akhir karirnya, mungkin Khabib menyadari bahwa dirinya terlalu overpower, jadi ia tidak meng-ground and pound Gaethje, tapi lebih langsung memilih menguncinya. Keempat, Islam Makhachev adalah murid Khabib. Ini juga seakan-akan benar karena Khabib sering mengawasi pelatihan Makhachev, tapi sebenarnya tidak sesimpel itu. Makhachev dan Khabib berguru pada ayah Khabib, yaitu Abdulmanap Nurmuhammadov, dan selisih usia Makhachev dan Khabib hanya 3 tahun saja. Jadi sebenarnya mereka itu adalah kakak adik seperguruan, mirip Tomio Kagyu dan Kamado Tanjiro dalam anime Demon Slayer. Khabib memang ikut mengawasi training campnya Makhachev, tapi tidak mengajarinya layaknya guru dan murid. Khabib menunjukkan jalan pada Makhachev bahwa ia berguru dan perlu berlatih di sini dan di sana. Jadi peran Khabib itu sebagai mentor Makhachev. Walaupun sebenarnya Makhachev tidak akan menolak jika disebut sebagai murid Khabib. Tapi sejujurnya menurut saya, itu akan mendiskreditkan kemampuan Makhachev bahwa seakan-akan Khabib mengajarkan semuanya pada Islam Makhachev. The weekend, Khabib will come, send message to the group, guys, be ready. Now he's gonna smash you guys. Maybe you can come control him a little bit. He's just a psychopath. Nobody can control him. Maybe you. I can't control him. You know I can't Try. Kelima, Dana White benci fighter Muslim. Dan ini adalah kesalahpahaman yang paling umum terjadi jika Dana White sedang tidak suka pada fighter yang kebetulan beragama Islam, yaitu Belal Muhammad dan Ankalaev. Well, ini pernah saya bahas di video dulu, bahwa sang bos UFC tidak peduli pada agama fighternya. Ia hanya peduli pada penjualan tiket UFC. Alasan Dana White tidak menyukai Belal dan Ankalaev ya murni karena dua orang itu dianggap membosankan dan tidak menghasilkan banyak uang untuk UFC. Karena dengan alasan yang sama, Dana White juga tidak menyukai Demetrius Johnson dan Stipe Miocic yang beragama Kristen. Apakah berarti Om Botak benci agama Kristen? Tentu saja tidak. Lagi pula, jika Dana White benci pada fighter Muslim, maka mustahil Dana White sangat memanjakan Khabib, Makhachev, dan Kamaru Usman. Bahkan, Dana menyebut Kamaru sebagai the GOAT of welterweight. Jadi, Dana hanya tidak menyukai fighter yang tidak mampu menjual pertandingan, karena UFC juga tentang bisnis, bukan hanya sekedar kompetisi. Fighter that comes in and the crowd goes crazy and goes nuts, awesome. If you're the type of fighter that walks in and everybody boos you, cool. That's great too. Right, it's awesome. What you don't want to be is the person that nobody gives one way or the other about. Ladies and gentlemen, give it up for the welterweight champion, Leon Rocky Belal Muhammad. Demikian beberapa kesalahpahaman yang dialami oleh beberapa fans UFC di Indonesia.
Sekali lagi, saya tidak menyalahkan siapapun yang mencintai fighter berdasarkan agamanya. Yang penting kita bisa jaga toleransi sebagai bangsa. Kira-kira apalagi yang menjadi kesalahpahaman yang lain? Bagaimana menurut kalian?